Shalom. Shalom. Masih kurang semangat nih kayaknya. Apa belum makan? Apa perlu kita makan dulu? Oke, shalom semua. Shalom. Saya yakin setiap jemaat yang di rumah yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online ini juga semangat ya, amin. Karena kita mau bersuka cita hari ini, kita masih ada karena kemurahan Tuhan, amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan kita yang paling meriah dulu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari saya undang kita semua untuk bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, pada sore hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga pada terpujilah nama-Mu ya Tuhan, haleluya, amin. Saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita dialah Allah yang ajaib. Amin. Bagiku senang jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita katakan puji ini dari awal kembali. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, senang jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Woo! Biar musik memuji Tuhan dan biar setiap kita juga memuji kebesaran Tuhan. Amin. Amin. Katakan dengan iman. Ajaib Kau. Tuhan, Tepuk tangan di atas kepala kita. agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorai untuk
Silakan seluruh jemaat untuk dapat duduk kembali. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau datang lebih lagi di hadapan-Mu. Karena Tuhan Kau hadir ya Tuhan di tempat ini, bahkan terlebih lagi ya Tuhan Kau hadir dalam setiap hati kami. Kami tahu Tuhan, hari boleh semakin berlalu ya Tuhan, tapi kami percaya kasih Tuhan gak pernah berlalu dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang tetap pegang setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu sanggup untuk menuntun setiap kehidupan kami. Thank you Jesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari sama-sama kita katakan pujian dari awal kembali. Bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ku kan menari dan bersuka kepada-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka Tuhan, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta. Yes, Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus yang luar biasa. Yesus dari bagimu. You are forever in my life, Lord.
sing it out. I'll sing to you, Lord. Sing to you, Lord. A hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu begitu setia terhadap kami ya Bapa. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan sedetik pun Engkau Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kami, menjaga kami, menyertai kami Tuhan, dan mendukung dan menopang dan menyokong setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah satu-satunya harapan dalam segala kehidupan kami Bapa. Ya Tuhan, terima kasih buat segala kemuliaan-Mu, buat segala kasih-Mu, buat segala kuasa yang telah Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah setiap kami Tuhan berkarya dalam kasih Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini Bapa, kami mau datang Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan nyatakan kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kami dibentuk Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Dibentuk Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jamah mulut bibir dari perkataan hamba Bapak. Biarlah semuanya itu berasal daripada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dan nama Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Thank you. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Sebentar. Ya. Hari-hari ini kita banyak memperhatikan di sekitar lingkungan kita, di pekerjaan kita, di rumah kita, apapun yang kita lihat bahwa hari-hari ini begitu apa ya? Kasihan itu begitu kayaknya ngeri gitu, tak menakutkan gitu kan. Bencana di mana-mana gitu kan. Peperangan peperangan ada mulai lagi peperangan gitu kan. Dan itu nggak pernah berhenti, kayaknya kalau kita semakin hari semakin kayaknya kehidupan orang pun rasa sopan santunnya juga udah mulai berkurang gitu terhadap anak, terhadap orang tua gitu kan. Kehidupan di jalan gitu kan, bagi yang berkendaraan mau apapun mereka sudah mulai acuh tak acuh dengan yang namanya sopan santun seperti itu. Dan saya rasa gitu Tuhan sudah menggambarkan semuanya itu di dalam firman Tuhan gitu kan. Nah, di minggu terakhir ini adalah minggu Pentakosta, di mana itu adalah pencurahan Roh Kudus gitu kan. Nah, kata Pentakosta dalam bahasa Yunani adalah Pentakoste, berarti hari ke-50 atau disebut Minggu Putih gitu kan. Adalah hari rakyat untuk memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid di Yerusalem yang terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus di surga. Ini saya bahas sejarahnya dulu ya, sejarah Pentakosta. Nah, makna Pentakosta sesungguhnya sudah dipakai sejak zaman Perjanjian Lama. Hari raya ini dirayakan oleh umat Israel untuk memperingati peristiwa penting, yaitu turunnya 10 firman yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Nah, yang kemudian dikenal dengan 10 perintah Tuhan atau the 10 commandments ya. Nah, peristiwa ini memiliki rentang waktu 50 hari setelah Paskah, juga sebagai hari ucapan syukur yang ditandai dengan dibawanya persembahan penuaian hulu hasil yang dikenal sebagai bikurim, yang artinya itu persembahan hulu hasil kedua atau panen dalam kurung panen gandum. Nah, perayaan ini dirayakan selama 7 minggu berturut-turut atau sekitar 49 sampai 50 hari.
Oleh karena itu biasa dikenal sebagai hari raya 7 minggu bagi bangsa Israel. Itu bisa dibaca di Keluaran 34 ayat 22 dan Ulangan 16 ayat 9. Nah, pencurahan Roh Kudus merupakan penggenapan janji Bapa sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel bahwa Bapa akan mencurahkan rohnya pada hari-hari terakhir. Nah, bukti dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga, gitu kan. Nah, saya baca dengan judul pada hari ini adalah kebahagiaan orang percaya. Nah, janji Bapa, janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, kita baca ayatnya di Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 bisa dibuka. Yohanes 14. Mana nih? Udah ada? Oh, belum. Saya buka deh. Yohanes 14. Oke. 15 sampai 21. Oke, saya baca ya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang aku juga mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Nah, sebelum Tuhan Yesus pergi gitu dengan muridnya sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya bahwa aku akan pergi, tetapi aku akan kembali gitu kan. Terus muridnya bilang, bagaimana mungkin dia pergi kembali? Dia bilang bahwa aku akan memberikan kepadamu yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran gitu kan. Nah, Yesus pergi namun tetap menyertai murid-muridnya. Muridnya bingung, bagaimana caranya Tuhan, kau pergi tapi kau tetap menyertai aku. Tuhan bilang, aku hendak berkata kepada Bapa dan Bapa mengutus rohnya, Roh kebenaran itu untuk menyertai murid-muridnya. Nah, Yesus memberikan sang penolong yaitu Roh Allah sendiri itu untuk menjaga dan membimbing murid-muridnya. Nah, Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya. Hanya orang-orang percaya. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan,
Maka Tuhan mencurahkan Roh Kudus itu kepada mereka yang percaya. Agar apa? Agar menyertai setiap kehidupannya gitu kan, kehidupan umat-umatnya itu. Dan Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam diri kita. Dan semua orang percaya yang menolong kita untuk hidup seperti yang Allah inginkan dan membangun gereja Kristus di dalam dunia. Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah. Gitu. Bahwa Allah hadir itu sebagai di dalam maksudnya gini, Allah hadir pun dalam kehidupan kita dengan bentuk Roh Kudus dalam kehidupannya Dia, sehingga kehidupan kita sebagai orang percaya disertai oleh Tuhan gitu. Penolong bisa diartikan di penghibur. Nah, Roh Kudus bisa diartikan penghibur, penyokong kita atau penasihat kita. Nah, banyak seringkali kita menemui dalam kehidupan kita persoalan hidup, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam sekolah, apapun itu. Seperti hal terjadi dalam diri saya pada waktu tahun 2020 bulan Mei, dan ini pun terjadi kemarin di bulan ini juga, di bulan Mei juga gitu kan. Di sisa waktu yang tinggal nggak bilang seminggu ya, hanya 4 hari gitu. Bos saya bilang, saya minta order dari kamu 1 M Daniel, bisa? Kalau saya bilang nggak bisa, nggak mungkin karena pekerjaan mau harus bisa gitu kan. Bisa Pak, saya bilang gitu. Saya telepon ibu saya, Bu, bantu doa ya Bu. Saya minggu ini terakhir. Bos saya bilang saya harus ngasih order lagi 1 miliar, bilang gitu, 1 M. Terus ada gambaran dan belum ada Bu. Terus gimana? Ya bantu doa aja Bu, saya sudah berdoa gitu kan. Yaudah saya bantu doa. Berapa bilangan nominalnya gitu. Saya kalau bilang sama mertua saya harus jelas bilangannya, nggak boleh muter-muter. Ya saya bilang 1 M Bu, 1 M bener, iya 1 M, oke, didoakan. Setelah doakan, saya sudah masuk di hari Senin apa Rabu gitu, Selasa gitu kan, Rabu libur. Saya dapat orderan itu sekitar 300 jutaan saya masuk. Oke, puji Tuhan. Saya bilang, Bu, sudah masuk 300 Bu, kurang 700 lagi ya. Oke, doakan lagi. Nah, akhirnya setelah didoakan nominal itu turun. Karena apa? Karena dari teman saya sudah masuk order juga ternyata. Karena kan kenapa bos saya minta ke saya lebih? Karena saya sebagai, kalau dibilang saya sales penjaga gawang gitu kan, yang dimana saya sebagai inti dari penjualan utama dari divisi saya gitu kan. Karena target saya lebih besar daripada teman-teman saya. Jadi saya sebagai penjaga gawang. Jadi kalau teman kurang order saya dikejar. Dan saya nggak pernah mengeluh karena itu pekerjaan. Kalau mau ngeluh, kalau mau ini resign aja gitu, kasar gitu kan. Tapi saya nggak mengeluh karena pekerjaan tanggung jawab itu adalah Tuhan kasih, dan apa yang Tuhan kasih saya percaya bahwa Tuhan pasti berikan sama saya juga sesuai dengan kemampuan saya, nggak akan lebih dari hal itu gitu kan. Seperti firman Tuhan, jika kasarnya gini kan, jika permasalahan itu melebihi kekuatanmu, Tuhan akan pasti akan nolong gitu. Jadi pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kemampuan kita gitu. Nah, saya percaya itu. Nah, saya bilang gitu, saya berdoa sama Tuhan. Dan apa yang terjadi, dapat dalam semua, saya ringkas apa semuanya itu. Dan akhirnya turunlah target saya. Dan ya, saya butuh kamu 300 juta lagi. Dan bisa Pak, saya bilang gitu. Saya gak pernah bilang enggak, bisa Pak gitu. Akhirnya bisa, dan puji Tuhan semuanya tercover sampai akhirnya saya bisa. Dan saya kira-kira bisa memikirkan 1 bulan ke depan untuk target selanjutnya, saya bilang gitu. Dan saya berdoa itu adalah saya percaya semua dari Tuhan. Dan apa saya bilang, maksudnya apa dari semuanya itu? Maksudnya adalah kalau Roh Kudus hidup di dalam kita, seperti tadi bilang, Tuhan akan berikan penolong, roh penolong bersama kamu. Yaitu apa? Dia yang akan menyokong kita, gitu kan, menyertai kita, kehidupan kita, dan dia membimbing kita gitu. Dia bilang seperti itu kan, dan bisa menghibur hati kita. Walaupun tidak ada masalah, kita gak pernah sedih, kita gak pernah berlarut dalam masalah. Orang dimerdekakan dalam Tuhan. Ada Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, gak setengah-setengah gitu. Orang sudah bergereja gitu kan, sudah tahu Roh Kudus, sudah punya iman, tapi masih mengeluh, gak enak lagi lah. Orang yang seperti itu imannya belum sempurna. Walaupun saya gak sempurna, saya bilang imannya belum kalau orang tetangga bilang belum hatam imannya gitu kan, belum jago imannya masih iman bubur, masih lembek gitu kan, gitu, kena air dikit tambah lembek gitu kan. Kita imannya emang seperti iman yang berdaging gitu kan, yang keras tapi bisa kita makan gitu kan, bisa kita olah gitu. Nah, kalau kita memiliki iman disempurnakan, Roh Kudus kan bekerja dengan iman kita gitu. Apa yang terjadi? Hidupmu gak akan lepas daripada masalah gitu. Nah, suatu Pentakosta adalah ibadah di mana ada Tuhan mencurahkan rohnya, Roh Kudus. Buat apa?
buat menyertai murid-muridnya, umatnya. Saat dia pergi, dia gak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia tetap memberi pertolongan sama kita. Seperti itu, dia berikan, dia curahkan Roh Kudus itu sama kita, sertai sama kita gitu kan. Nah, Roh Kudus adalah pribadi yang penuh kuasa di pihak kita, yang bekerja untuk dan bersama kita. Untuk kita, bersama kita Roh Kudus dicurahkan bekerja. Nah, siapa yang dapat mengaktifkan itu? Siapa yang bisa mengaktifkan Roh Kudus? Bukan Tuhan. Tuhan memberikan. Namun kalau kita nggak mengaktifasi Roh Kudus itu, Roh Kudus nggak akan bekerja di depan kita. Tapi ada nggak? Ada. Tapi aktif belum aktif. Siapa yang mengaktifkannya? Kita. Itu dengan apa? Dengan iman kita. Iman apa? Percaya bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus itu ada bersama kita dan bekerja di dalam kita. Pasti iman itu, pasti Roh Kudus bekerja. Iman bekerja dengan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dengan iman. Seperti layaknya handphone. Sudah kita sudah beli handphone, sudah kita pasang nomornya. Bisa kita pakai? Nggak bisa. Sebelum kita aktivasi, waduh kerekam ini. Nah gitu kan. Nah kalau kita sebelum kita aktivasi, nggak akan bekerja. Handphone ini nggak bisa berfungsi, hanya sebagai handphone biasa aja gitu. Tetapi Roh Kudus yang dicurahkan sama Tuhan, diberikan Tuhan kepada kita. Tadi dibilang apa? Sebagai roh, dibilang sebagai untuk penghibur, untuk menyertai kita. Seperti itu. Nah, seperti janji Tuhan bahwa Roh Kudus itu ada, tidak akan meninggalkan kita. Bentuknya apa? Roh Kudus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berikan Roh Kudus. Nah, janji Tuhan adalah tinggal bersama dengan kita. Siapa tinggal bersama kita? Roh Kudus itu sendiri. Allah Bapa itu sendiri yang serupa dengan yang menyerupai Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia mengingatkan kita tentang perkataan-perkataan Yesus di dalam setiap masalah. Ada masalah terjadi, tapi saat kita taat sama Tuhan, sering baca firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tahu iman kita bekerja di dalam Tuhan, maka Roh Kudus itu mengingatkan perkataan-perkataan Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita dalam masalah apapun, kita tetap ada damai sejahtera. Dan Dia mengisahkan kita akan dosa dengan menunjukkan kebenaran Allah kepada kita dan memberitakan penghakiman Allah atas kejahatan. Jangan seperti itu, jangan lakukan. Kamu jangan lakukan, jangan lakukan. Itu nggak boleh, ini nggak boleh. Kenapa Tuhan nggak boleh? Tuhan bilang begini. Oh iya, firman Tuhan bilang seperti ini, tidak boleh. Roh Kudus membimbing kita dalam kehidupan kita. Dia menuntun kita ke dalam kebenaran dan memberikan wawasan tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang, dan Dia mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Orang yang hidup di dalam iman, orang yang Roh Kudusnya ada dalam kehidupan orang-orang beriman, orang percaya, segala yang dia lakukan, segala sesuatu yang dikerjakan bukan buat kepentingan diri dia sendiri atau dalam suatu usaha, pekerjaan apapun, bukan untuk memperkaya diri dia sendiri, melainkan apa yang dia kerjakan, apa yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa bisa dijawab. Kalau saya punya rumus doa gini, bukan tunggu. Jawaban Tuhan gini, tunggu, tidak, dan iya, tidak, dan tunggu bukan. Kalau saya bilang gitu. Doa kita bisa dijawab oleh Tuhan ketika doa kita itu bisa memuliakan. Kita nanti Tuhan doanya itu ketika doanya itu bisa memuliakan nama Tuhan. Saya pernah doa gini, bertaruh iman lah sama papa saya waktu saya baru kerja gitu kan. Dan kebetulan perusahaan ini tempat papa saya bekerja juga, dan dia tahulah gitunya. Saya bilang, saya baru masuk di pertengahan bulan, tutup buku saya masuk tanggal 11, tutup buku tanggal 15. Nah berarti kan saya baru hitungannya baru bekerja baru berapa hari gitu kan. Nah saya bilang papa saya, bisa nggak Pak gue dapat gaji nih? Kayaknya nggak mungkin, kayaknya kan gaji baru bulan depan. Oh gitu ya Pak. Wah saya juga, yaudah Pak, ini aja, kalau nggak saya berdoa sama Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan tahu kebutuhan saya pasti dapat gaji, saya bilang gitu. Dan saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya pulang, saya bilang sama istri saya, ayo kita berdoa yuk. Saya minta gaji sama Tuhan, bilang gitu kan. Oh gitu ya, kita doa aja. Bilang kita minta Tuhan seperempat aja lah Tuhan kasih buat kebutuhan kita menyambung hidup sampai nanti akhir bulan, kita bilang gitu. Kita doa, Tuhan, kalau boleh saya minta Tuhan, saya dapat gaji ya Tuhan ya, seperempat gaji. Gak usah setengah Tuhan, gak apa-apa, seperempat kali gaji aja gak apa-apa lah Tuhan, gak masalah, yang penting cukup, saya bilang gitu. Cukup buat saya,
sama anak saya, sama istri saya bilang itu cukup, saya bilang gitu. Kita berdoa. Selesai doa lagi, saya bilang, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. 3 kali saya berdoa gitu. Tapi kalau boleh saya minta ya Tuhan, saya bilang lagi, ya biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Saya bilang lagi, tapi Tuhan kalau boleh lah Tuhan, saya minta ya 4 kali gaji aja Tuhan, gak apa-apa Tuhan. Dan terakhirnya, udah Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi, amin, saya bilang gitu. Udah berjalannya waktu, saya bilang istri, yuk kita ke nomor ngapain, iseng-iseng berhadiah, saya bilang gitu. Saya cek ATM, saya cek ATM masuk, ada masuk gaji kan, saya keluar, saya print saldonya, bilnya kan, saya kasih tahu Bapak saya, Pak, dan dia bilang sesuatu Bapak, dan ini gajian, lo kok bisa? Ya bisa lah Pak, karena dia kemarin bilang, kalau kita minta sama manusia, pasti yang ada sakit hati, karena manusia pasti bilang gak ada. Tapi ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan tahu kita butuh, Tuhan pasti kasih. Nah dari doa itu, sebenarnya itu buat untungin siapa? Untung saya kan. Tapi dalam arti kata gini, di mana yang kau memuliakan nama Tuhan? Di sini memuliakan nama Tuhannya. Ketika saya bilang sama Bapak saya, Pak kalau saya minta di dalam nama Tuhan Pak, saya percaya kalau Tuhan tahu saya butuh Pak, Tuhan pasti kasih. Kamu nih ngeyel, ya gak gitu. Iman Dhani percaya seperti itu Pak, saya bilang gitu. Nah saya bilang Pak saya, kamu bilang kok bisa ya? Kan bisa Pak. Kemarin Dhani bilang, kalau kita berdoa, kita minta sama Tuhan, dan kalau Tuhan tahu kita butuh, Tuhan pasti kasih. Oh gitu ya? Iya, itu namanya doa memuliakan nama Tuhan. Dan setiap saya berdoa, Tuhan pasti jawab. Kenapa? Karena doa yang saya minta bukan untuk pribadi saya, gitu. Dan saya bilang berdoa, saya mau jadi Tuhan, saya mau jadi orang yang menjadi berkat. Berkat buat siapa? Buat keluarga saya. Karena saya keluarga saya belum mampu gitu. Maksudnya masih butuh pertolongan gitu. Dan saya bicara kalau bukan dari saya siapa lagi Tuhan. Maksudnya gini, memang orang tua saya punya anak 4 gitu, termasuk saya anak kedua. Tapi kan kita juga berbuat diri kita gitu kan. Kita berdoa bahwa kalau emang Tuhan selalu berkat buat saya, ya saya minta Tuhan berkati saya biasa menjadi selalu berkat buat keluarga saya. Doa seperti itu. Dan toh saudara, Tuhan jawab doa itu dan saya bisa menjadi berkat buat keluarga saya. Tapi melakukannya enak gak? Gak enak, berat. Banyak hal terjadi dalam kehidupan. Kalau kita belum bisa menjadi saluran berkat, kalau kita belum bisa menjadi saluran berkat, jangan pernah doa minta berkat. Karena berat. Bisa berantem sama keluarga kamu, bisa berantem sama istri kamu, beneran, asli. Saya berantem sama istri sama masalah keuangan, masalah ini. Kenapa? Ketika saya memberi sama orang tua saya, istri saya marah-marah. Iya. Tapi saya gak pernah marah-marah ketika saya ngasih buat orang tuanya. Tapi saya jelaskan sama dia. Gak apa-apa, wajar dia marah. Karena apa? Dia merasa bahwa kok setiap gue punya uang gak pernah nih. Akhirnya saya bilang gini, kamu jangan salah. Ini duit yang saya pegang, ini duit kamu loh, saya bilang. Ini gak saya pakai loh. Kan saya pisahkan antara uang saya sama uang pribadi sama uang kita berdua saya pisahkan. Saya bilang, kok saya dapat duit saya taruh di tabungan kita, saya bilang gitu. Saya bilang, ini yang kemarin kita pergi sini duit siapa, saya bilang gitu. Kemarin kita makan sini duit siapa, saya bilang, duit saya, duit kamu bukan, duit kita. Dan kalau kamu hitung-hitungan, ini kalau hitung secara manusia nih, siapa yang besar di sini duitnya di situ? Kamu apa saya? Saya bilang gitu. Terus saya pernah marah, bilang gitu. Kamu mau tahu nggak? Ketika kita memberi sama orang tua kita, sama aja kita memberi buat Tuhan, saya bilang gitu. Dan apa yang kita berikan? Saya bilang istri saya nggak pernah itu hitungan berkat. Ketika saya beri, saya nating tulus saya beri sama orang tua kita. Orang tua kamu saya kasih. Berapapun yang dia minta, saya kasih. Nggak pernah saya bilang, nggak ada bu, nggak pernah. Dan ibu butuh ini, berapa bu segini, saya transfer. Ibu butuh ini, saya kasih. Gitu. Tapi buat orang tua saya bilang, hal ini terjadi ya wajar bagi. Tapi kita sebagai seorang yang bisa berkapa, maksud gini. Dalam keluarga kita pada Roh Kudus kan menyertai kita kan, ada kata-kata yang bijak saya bisa keluarkan. Saya bilang istri saya seperti itu. Akhirnya saya bilang, percaya deh sama saya. Kalau kita sudah memberi sama orang tua kita, saya percaya Tuhan pasti balikin. Tapi dengan satu syarat nih, saya bilang itu satu kondisi. Saya nggak mancing berkat, saya bilang itu. Saya nggak mancing berkat, saya bilang itu. Tetapi saya percaya Tuhan pasti kasih. Tapi intinya saya nggak mancing berkat, saya bilang gitu. Jangan minta kasih 1, tentu kasih 2. Enggak, saya gak punya prinsip itu. Saya natin tulus saya kasih. Tapi saya percaya Tuhan pasti berkati kita. Kenapa? Kalau kita berdoa untuk jadi saluran berkat, Tuhan pasti balikin. Lebih loh balikinnya. Saudara, saya bilang apa? Saya kasih 1 pada situ orang tua saya. 1 saya buat bilangan aja ya. Saya kayak 1 buat orang saya. Akhirnya saya transfer dengan hati yang masih belum terima. Istri saya tetap kasih. Saya akan tetap kasih orang tua saya. Dan saya akan buktikan ini terjadi pada diri kita. Saya bilang gitu. Saya buktikan. Nanti saya kasih tahu hasilnya. Saya bilang gitu. Saya
mempertaruhkan iman saya sama istri saya gitu. Di depan mertua saya dukung saya loh. Nggak dukung anaknya, tapi dukung saya. Karena mertua saya tahu apa yang saya lakukan itu benar. Dan anaknya dikasih tahu sama mertuanya. Saya bilang, ya biar marah nggak apa-apa bu. Yang penting masalah selesai dan kita pagi udah tenang. Ibu juga begitu sama saya. Saya bilang biar tahu sifat anaknya seperti apa gitu kan. Orang tahu dan orang tua dan saya pun sama orang tua nggak pernah masalah. Saya ada masih pasti ngomong kita damai-damai aja setelah kita pasti. Dan menjelang itu 2 minggu berikutnya saya iseng berhadiah lagi. Saya cek mobile phone banking saya gitu kan, klik individual saya cek, ada uang masuk gitu kan. Saya kasih 1 buat orang tua saya, Tuhan balikin 100 buat saya, 100 kali lipat. Luar biasa Tuhan kasih buat saya. Siapa? Kalau kita berdoa buat yang pribadi, gak mungkin Tuhan kasih. Tapi kalau kita berdoa itu untuk kemuliaan nama Tuhan pasti jawab. Benar. Kita doa nih, Tuhan saya pengen mobil yang lebih keren dari tetangga saya, gak bakal dikasih. Kecuali kita ngotot dengan kemampuan kita beli. Pasti ya saya gini, 80% lah pasti mobil itu ditarik sama leasing lagi. Karena kita nggak mengukur kemampuan kita dan kita nggak lihat di cara Tuhan bekerja. Semampu-mampunya kita pasti akan ada masalah tanpa penyertaan Tuhan. Sepinter-pinternya kita pasti akan ada masalah dalam semuanya itu kan. Nah, seperti bahwa Dia mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Iman yang ada dalam diri kita bekerja bersama dengan Roh Kudus itu mendatangkan kemuliaan buat siapa? Buat Tuhan. Sehingga ketika kita memuliakan nama Tuhan, kehidupan kita diberkati. Ya, sekali lagi saya tidak menganut namanya hyper grace, saya nggak setuju dengan hal itu. Tapi kita percaya ketika kita di dalam Tuhan ada masalah pasti ada. Dan Roh Kudus telah aktif di antara manusia sejak permulaan zaman. Tetapi setelah Pentakosta dia datang untuk tinggal dalam diri semua orang percaya. Banyak orang tidak menyadari kegiatan Roh Kudus. Banyak orang nggak menyadari kegiatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Selalu pagi-pagi udah mengeluh, marah-marah gitu kan. Aduh masalah lagi. Terus banyak orang bilang, kok kehidupan gue gak pernah lepas dari masalah ya. Kok selalu ada masalah ya, kenapa bisa seperti ini dia. Bahwa manusia gak menyadari bahwa Roh Kudus itu sebenarnya ada dalam kehidupannya dia. Namun yang jadi sebuah pertanyaan, apakah orang itu sudah mengaktifkan Roh Kudus itu? Apakah Roh Kudus itu sudah aktif dalam kehidupannya dia apa belum? Gitu. Iman yang menjawab semuanya itu. Seperti itu kan. Nah, tetapi bagi orang-orang yang mendengar perkataan Kristus dan memahami kuasa Roh Kudus, Roh itu memberikan cara yang sama sekali baru. Maksudnya gini, Roh Kudus memberikan cara yang baru untuk memandang kehidupan. Roh Kudus memberikan kita suatu pandangan yang baru tentang kehidupan, memberikan suatu cara untuk memandang kehidupan ini gitu loh. Memang kehidupan ini semakin lama semakin rusak. Tapi bagaimana kita menghadapinya semua ini? Ya sekali lagi, penuntunan Roh Kudus. Aktifkan Roh Kudusmu. Aktivasikan Roh Kudusmu dengan imanmu. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatumu kamu akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang manusia berharap bisa mengetahui masa depan supaya mereka bisa mempersiapkan diri untuk masa depannya kan. Banyak orang seperti itu. Kadang saya pernah cerita sama teman saya pulang dari gereja gitu kan. Gue tuh pengen lu kayak zaman-zaman perjanjian lama Tuhan ngomong sama kita, hai Daud gitu, hai Salomo gitu kan. Terus hai Musa gitu kan. Saya gak bisa ngomong Tuhan. Ya udah, lu gua pimpin, pasti lu bisa lah. Gak bisa Tuhan. Ya udah, panggil kakak lu deh kata gitu kan. So, entar sama-sama kakak lu, entar dia ngomong, lu yang ini lakukan ya. Ya gitu kan gitu. Nah, masih bisa ngomong seperti itu enak sama Tuhan. Gue pengen coba ya kehidupan ini seperti ya Tuhan gitu kan. Kita ketika ada ini kita mau bisnis apa ya, kita mau melakukan apa ya. Tuhan ngomong, hai Daniel kamu harus begini, nah, kan enak tuh ya. Tapi sekarang susah ya gitu kan. Perjanjian sekarang tuh udah bukan zaman-zaman dulu lagi. Kita harus bekerja. Kadang-kadang Tuhan tuh bingung sama Tuhan. Saya kadang bercanda gitu kan, share gitu sama teman saya sendiri kan di mobil gitu kan, pulang gereja gitu kan. Maunya gimana ya? Kayak kalau kita tuh kan enak ya Tuhan. Ya Tuhan benar-benar tuntun kita tahu gini kan. Tapi disitulah fungsinya Roh Kudus bekerja gitu kan. Kita minta tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehingga masa depan itu adalah miliknya Tuhan. Tuhan yang tahu dan kita tinggal melakukan apa yang harus kita lakukan sekarang seperti itu kan ya. Nah, Allah telah memilih untuk tidak memberitahukan
pengetahuan ini kepada kita. Hanya Dia yang mengetahui apa yang akan terjadi. Tetapi Dia memberitahu kita segala sesuatu yang perlu kita ketahui untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Tuhan sudah memberikan hal-hal itu dalam kehidupan kita. Untuk kita mempersiapkan masa depannya itu bilang apa? Salah satu ayatnya dibilang gini, Tuhan tidak pernah menjanjikan hari itu baik, tapi Tuhan bilang bahwa hari-hari akan semakin jahat. Berarti Tuhan sebenarnya Tuhan sudah ngomong. Jadi jangan pernah kaget akan hal terjadi sekarang ini. Di firman dulu sudah waktu saya kecil gitu kan, saya baca firman Tuhan itu waktu sekolah minggu bahwa orang tua akan membunuh bapaknya, bapak membunuh anaknya, bla 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 gitulah. Orang tua berantem sama anaknya, anak berantem sama orang tua, begini begitulah. Terus akan timbul kenajisan begini itu. Saya pikir waktu kecil saya pikir apa mungkin ya. Ternyata pas saya besar sini saya lihat, oh iya ternyata firman Tuhan yang dulu omong orang mas dulu selama minggu kemarin dulu itu ternyata benar gitu loh. Terjadi sekarang ini bahwa ya gitu anak-anak mulai berani sama orang tua gitu kan. Gara-gara gak dikasih motor orang tuanya ditonjok, ditendang, dipukul gitu kan. Wah luar biasa sekarang ini. Saya lihat waktu zaman saya kecil gitu kan, kita ada orang di jalan aja kita naik motor aja pelan-pelan kita bilang misi pak gitu. Nah sekarang boro-boro gitu kan naik motor tuh weng gitu aja, buset deh kayak jalanan pribadi dia gitu kan. Nah seperti itu. Dan terus apabila kita hidup menurut standarnya, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan datang kepada kita, Dia akan berada di dalam kita, dan Dia akan menyatakan diri kepada kita. Allah mengetahui apa yang akan terjadi, dan karena Dia yang menyertai kita melewati semuanya itu, kita tidak perlu takut. Kita tidak harus mengetahui masa depan untuk dapat percaya kepada Allah, tetapi kita harus memiliki kepercayaan kepada Allah untuk dapat yakin mengenai masa depan. Hanya percaya kepada Allah. Kita gak perlu tahu masa depan, tapi percayalah kepada Allah bahwa masa depan itu sudah Tuhan atur dalam kehidupan kita. Dan hasil akhir dari karya Roh Kudus dalam hidup kita adalah damai sejahtera yang mendalam dan kekal. Tidak seperti damai sejahtera yang duniawi, seperti orang-orang dunia katakan gitu kan, yang definisinya mereka tuh gak ada konflik gitu. Tapi damai sejahtera yang daripada Roh Kudus adalah jaminan pasti dalam segala keadaan. Dengan damai sejahtera Kristus, kita tidak perlu takut akan hari ini atau hari esok. Dosa ketakutan, ketidakpastian, keraguan, dan sejumlah ketakutan yang lain itu pasti ada dalam kehidupan kita. Benar gak sih? Saya aja berkata gini, bisa gak ya gue sampai menghidupkan anak-anak gue ini sampai nanti kuliah gitu. Saya pikir sekarang seperti itu. Saya gak pernah berpikir bahwa apa yang harus gue beli besok ya, gue harus beli apa yang enggak. Tapi gue pikir nih, bisa gak saya melihat anak-anak saya sampai kuliah, sampai mereka menikah, sampai mereka punya anak. Itu aja kira saya itu aja. Bisa gak saya? Timbulkan ketakutan kan, kekhawatiran lagi dalam kita kan. Nah kalau itu terus dalam hidup kita, berarti kita hanya berkutat di situ aja. Seperti itu. Ketakutan pasti ada gitu loh. Pasti, ketidakpastian, keraguan itu pasti ada. Namun apakah semua itu menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita untuk keluar dan mencari damai sejahtera? Enggak. Bukan itu maksudnya. Bahwa tenang aja gitu. Kan tadi Tuhan bilang apa? Bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu gitu kan. Tapi Tuhan berikan gantinya itu seorang penolong itu apa? Roh Kudus. Aktifkan Roh Kudusmu. Aktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga rasa takut, rasa ketidakpastian itu Tuhan hempaskan dengan Roh Kudus bilang, percaya sama saya, masa depanmu baik. Amin. Amin. Damai sejahtera Allah masuk ke dalam hati dan hidup kita untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan jahat ini serta memberikan penghiburan. Yesus berkata, Dia akan memberi kita damai sejahtera itu jika kita bersedia menerimanya dari Dia. Siap gak kita menerima dari Dia? Dan kata-kata terakhir adalah saya undang dong singer teman musik maju ke depan. Oke. Nah, jika hidup kita penuh tekanan, izinkan Roh Kudus memenuhi kita dengan damai sejahtera Kristus. Amin. Amin. Pesan dari saya bahwa aktifkan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Apapun masalahmu, pasti ada jalan keluarnya. Apapun yang kita hadapi,
apapun yang kita temukan sekarang, Tuhan pasti menyertai kita. Yaitu dengan apa? Dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Tuhan buat segala kasih-Mu ya Bapa, buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat janji-Mu yang indah ya Bapa, buat masa depan-Mu yang sungguh-sungguh indah bagi kehidupan kami yang telah Kau rancangkan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu Tuhan yang telah Kau berikan bagi kami ya Bapa. Yes Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, sama kita nyatakan, yes. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah, ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. bahwa kami lebih masuk lagi di dalam hadirat-Mu, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah. sekali lagi sama-sama kita katakan, satu yang ku rindu, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. kuasa-Mu, Kuasa-Mu mengubah hidupku. mari kita sembah Dia. Oh, Maraya Sekiralo. Haleluya, Kami sembah-Mu Tuhan. haleluya. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu, segala yang Kau berikan, segala yang Kau curahkan Tuhan. Ku bersyukur, Engkau baik Bapa.
Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat tangan kita, katakan satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawa kami masuk lebih dalam lagi, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidup. Tanpa musik mari kita sama-sama katakan satu yang ku rindu. Mari sembah Dia. Mari bersekutu bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Undang Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita, mengalir, memenuhi, mengurapi kita dengan minyak yang baru dalam kehidupan kita. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu. Kami membuka hati kami, Roh Kudus, bawaku lebih lagi, masuk lebih dalam lagi di dalam hidup kami. Pimpin kami, take over, ambil alih seluruh kehidupan kami. Bawa kami untuk melalui setiap hari-hari yang kami lalui bersama dengan Tuhan. Mengubah hidupku. Sekali lagi sama-sama kita katakan satu yang ku rindu. Biarlah kerinduan kita ini bukan hanya sekedar ucapan manis di dalam lidah bibir kita, tetapi benar-benar kerinduan hati kita. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidup kami. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah, kuasamu mengubah hidup kami. Kuasamu mengubah, kuasamu mengubah hidup kami. Kuasamu mengubah hidupku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus yang menjadi penghibur, penolong dalam setiap kehidupan kami. Mungkin hari-hari yang kami tapaki ke depan belum jelas menurut pengertian kami, tetapi satu hal yang kami boleh tahu, bahwa hari-hari yang kami lalui ke depan Tuhan jelas bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menuntun setiap langkah demi langkah dalam kehidupan kami, untuk kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melewati suka dan duka. Biarlah hidup kami boleh sama-sama dengan Tuhan, dan kami akan melihat Tuhan akan mengubah air mata kami menjadi sukacita. Tuhan akan mengubah kesedihan kami menjadi tawa sukacita. Dan kami akan melihat hari-hari depan yang kami lalui Tuhan bersama-sama dengan Tuhan adalah hari-hari yang dengan penuh damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Urapi Pastor Daniel Tuhan, urapi dengan urapan daripada Tuhan yang di tempat yang maha tinggi. Tuhan akan membukakan pewahyuan demi pewahyuan. Tuhan akan menyingkapkan kebenaran demi kebenaran di dalam setiap kehidupannya, sehingga Tuhan akan memakai lebih lagi dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur yang percaya sama-sama kita berkata amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Yesus sekalian. Terima kasih Pastor Daniel Saputra yang sudah
memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Welcome home, selamat datang di Sunday Service Church for the Unchurched People, gereja bagi orang-orang yang tak bergereja di GBI Rising Star Community. No judgment, di sini tidak ada penghakiman. No discrimination, di sini tidak ada pembedaan. Everyone precious, semua orang berharga di hadapan Tuhan. Everyone is welcome, semua bisa datang pada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyapa buat saudara-saudara yang hadir ibadah secara onsite tempat ini, maupun saudara yang mengikuti ibadah bersama-sama di rumah, di keluarga saudara secara online. Biarlah berkat yang kita terima pada hari ini di dalam ibadah secara onsite juga Bapak Ibu Saudara sekalian terima di dalam ibadah secara online. Bapak Ibu, kami juga mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ibadah minggu yang akan datang di tempat yang sama dan jam yang sama secara onsite, tetap dengan memakai atau mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak. Ya Bapak Ibu Saudara, setiap hari Sabtu gereja disemprot disinfektan. Jadi kita pastikan bahwa gereja clear ya saudara, kita tetap mengikuti protokol kesehatan, kita duduk berjarak dan kita bisa mengikuti ibadah secara nyaman dengan tetap menjaga jarak atau tidak bersentuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga mengundang saudara-saudara dalam ibadah-ibadah kategorial yang diadakan pada setiap Sabtu pertama dan Sabtu yang ketiga. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, GBI Rising Star Community tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa mengisi di dalam amplop persembahan yang ada di kursi saudara, dan saudara bisa memasukkan di kotak persembahan yang ada di depan, atau saudara bisa mentransfer di nomor yang ada di dalam amplop persembahan itu, atau saudara bisa men-scan QRIS. Nah, kita kan udah keren ini. Bisa QRIS yang ada di belakang, di tengah, ya, untuk bisa sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan berdoa untuk setiap persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur Tuhan Yesus buat persembahan yang Tuhan sudah berikan kehidupan kami melalui tubuh darah-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap berkat-berkat yang kami terima dalam sepanjang satu minggu ini, biarlah kami untuk memuliakan nama Tuhan, dan secara khusus kami boleh memberikan dalam bentuk persembahan kami. Kiranya Tuhan mensucikan dan kuduskan, supaya Tuhan memakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Dan secara khusus kami juga menyerahkan kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, karena itu adalah ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami dengan sukacita memberi, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mengakhiri ibadah hari ini, jangan buru-buru pulang, kita bisa berfellowship bersama-sama. Ada coffee break di belakang, saudara bisa menikmati coffee break dan snack, dan kita bisa berfellowship bersama-sama tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah kita. Satu yang kurindu. Mari kita katakan bersama-sama, satu yang kurindu bersekutu bersamamu. Satu yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah. Satu yang kurindu, satu yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu nikmati hadiratmu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah. Nikmati hadiratmu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Haleluya. Kami mengucap syukur, terima kasih, dan kami boleh
mendedikasikan ibadah kami, kebaktian kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami. Kiranya Tuhan berkenan atas segala pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami. Dan kiranya Tuhan berkenan atas seluruh hidup kami. Untuk yang kami boleh bawa di dalam hadirat Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami semua ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan hadir tidak dengan tangan hampa, tetapi Tuhan hadir dengan membawa berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami ucap syukur buat setiap rekan-rekan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah lebih lagi dalam kehidupan mereka. Tuhan memakai karunia talenta yang Tuhan sudah berikan ke kehidupan mereka untuk mereka boleh mengembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Bapak, kami ucap syukur buat kami semua yang beribadah secara onsite maupun kami yang beribadah secara online. Tuhan, kiranya memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Berkati kami dalam setiap kehidupan kami. Bawa kami lebih lagi tinggal di dalam hadirat Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Berkati dalam kehidupan rumah tangga kami. Berkati dalam kehidupan keluarga kami. Berkati hubungan antara suami dan istri. Berkati hubungan antara orang tua dan anak. Berkati dalam kehidupan keluarga kami. Yesus boleh menjadi Tuhan dan Raja atas kehidupan rumah tangga kami. Sehingga ketika rumah tangga kami diberkati, kami boleh menjadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan dan usaha kami. Jadikan berhasil apapun yang kami kerjakan. Jadikan berhasil apapun yang kami usahakan. Kiranya Tuhan memberkati kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, naik dan tidak akan pernah menjadi turun. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa buat kami yang sedang mencari pekerjaan atau kami sedang membuat satu usaha. Kiranya Tuhan memberkati supaya dalam setiap pekerjaan dan usaha kami, kiranya Tuhan campur tangan sehingga kami boleh menemukan pekerjaan yang sesuai daripada Tuhan dan usaha yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang menempuh pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pendidikan mereka, di dalam kehidupan mereka di sekolah, di kampus mereka, supaya mereka boleh diberkati menjadi anak yang pandai, cerdas dan menjadi anak kesukaan Tuhan, dan mereka boleh menjadi saksi di sekolah mereka. Kami berdoa buat anak-anak kami yang dalam minggu-minggu ini akan mengikuti ujian akhir. Tuhan memberkati supaya anak-anak kami boleh mengikuti ujian dan mereka boleh menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan kami juga buat anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan. Kiranya Tuhan memberkati supaya mereka boleh bertumbuh semakin hari menjadi semakin kuat karakter mereka, takut akan Tuhan dan mereka hormat pada orang tua. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Bapak, kami juga berdoa buat setiap kehidupan kesehatan kami. Kiranya Tuhan menutup bungkus, mengcover kami dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari setiap sakit penyakit. Kami tolak COVID-19 di dalam nama Yesus. Kiranya kami boleh dengan tubuh yang sehat, kami terus boleh berkarya, kami boleh terus melayani Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan kami juga berdoa buat mungkin hari-hari ini ada di antara kami mengalami satu pergumulan, satu masalah. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menguatkan iman kami. Kami percaya kami memiliki Roh Kudus, Allah yang menolong kami, Allah yang menghibur kami, Allah yang menuntun kami. Kami percaya setiap masalah, persoalan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami tidak pernah melampaui kekuatan kami. Ketika kami dicobain, ketika kami diuji, kami akan melihat jalan keluar yang daripada Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kehidupan kami. Dan ajarkan kami boleh memiliki cara pandang Tuhan Yesus untuk melihat semua masalah persoalan kehidupan kami, bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami semata-mata hanya untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Dan rancangan Tuhan yang berikan dalam kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Gada dan tongkat Tuhan akan menyertai kami walaupun kami melewati lembah kelam. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Bapak, kami juga berdoa buat setiap kami semua yang mungkin hari saat ini kami mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami sudah disembuhkan melalui hadirat Tuhan. Dan kami percaya dengan tubuh yang sehat, kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami berdoa buat KB Rising Star Community, buat komunitas ini Tuhan memberkati, sehingga komunitas ini boleh menjadi bintang-bintang yang bersinar di tengah kegelapan dunia ini. Jadikan kami menjadi berkat dalam perkataan kami, jadikan kami berkat dalam setiap pemikiran-pemikiran kami.
Jadikan kami berkat dalam setiap kelakuan dan perbuatan kehidupan kami. Hidup kami adalah surat yang terbuka, sehingga setiap orang yang melihat hidup kami, dia melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa buat Indonesia untuk memberkati bangsa kami, pulihkan negeri kami dari COVID-19, dan kami berdoa pemerintahan Tuhan memberkati, aparat TNI Polri Tuhan memberkati, wakil rakyat Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan mencintai Indonesia, sehingga Tuhan menempatkan kami berada di Indonesia untuk kami berdoa buat bangsa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan turunkan berkat-Mu atas Indonesia, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, hormat pada Tuhan, dan bangsa ini boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia untuk memberkati, supaya kami boleh bersatu dan kami boleh menjadi jejaring yang kuat untuk kami boleh membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa-desa, di kota-kota, di gunung-gunung, di lembah-lembah. Kami berdoa semua hamba Tuhan, misionaris, para penginjil, guru agama, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus, supaya melalui pelayanan mereka boleh membawa jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur. Jadikan kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, supaya kami boleh membawa nama Tuhan kepada semua orang yang kami temui. Terima kasih Bapak, mengucap syukur. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan turunkan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari arahkan hatimu dan kembalilah kepada aktivitasmu dengan membawa setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Bila berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kehidupan kita, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bila kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kita mulai saat ini, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama berkata amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku.